kali ini masih bersama saya tuan rumah Ana Riangga akan mengundang tamu spesial untuk episode kali ini. Episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama penulis buku Celurit Hujan Panas. Waduh, celurit aja sudah menyeramkan, apalagi ada hujan kok ada panas, harusnya kan dingin ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya langsung sama penulisnya. Langsung aja kita sapa Mas Zainul Muttaqin, betul? Betul. Alhamdulillah. Waduh, Mas, saya berasa ada pulang kampung saya kalau ngobrol sama Mas Zainul. Iya benar-benar. Ini ngomong-ngomong Mas Zainul, lagi ada kegiatan apa nih siang hari ini tadi? Kebetulan hari ini lagi di rumah sendiri. Jadi baru nyampe rumah dari Pamekasan ke Sumeneb ini. Baru tadi jam 11-an. Oh gitu. Ya kebetulan ini posisi lagi di desa. Waduh, seneng banget. Jadi ada di desa. Jadi ada di desa. Iya, jadi begini. Jadi ya masih agak capek gitu gimana gitu. Karena tadi nyetir dari Pamekasan 2 jaman gitu sendirian. Oh gitu. Baru nyampe di kampung halaman ini. Oh gitu. Lo selama ini tinggalnya di mana? Berarti di Surabaya atau gimana? Atau? Rumah istri di Pamekasan, beda kabupaten. Oh Sumeneb itu kan kabupaten paling timur, setelah itu Pamekasan kan. Ini baru nyampe di Sumeneb, di rumah sendiri, dari Pamekasan tadi. Oh gitu. Ya lumayan lah. Ya. Ih keren loh Mas. Capeknya lumayan. Lumayan capek ya. Semangat ya. Tapi ini loh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh soal karya yang Mas hasilkan, ini Ana tertarik sama backgroundnya Mas ini loh. Kelihatan. Kenapa ya? Halo, ya. Kelihatan klasik, kelihatan. Halo. Ya, halo. Ya, sudah ya. Oke. Nah, enggak, kita ini loh sebelum ngobrolin soal karya Mas Zainul, Ana tuh komentarin itu tuh yang di belakangnya Mas Zainul tuh, backgroundnya bagus banget. Aksennya. Ya ini rumah. Masih ini ya, khas banget ya. Iya, rumah khas rumah Madura zaman dulu memang kayak gitu. Iya keren. Aku suka itu. Aku suka. Ya udah, ini ngomong-ngomong buku yang berjudul Celurit Hujan Panas. Ini buku apa sih sebenarnya, novel, cerpen atau puisi, Mas? Kumpulan cerpen itu. Jadi ada 21 cerpen di situ yang kemudian saya jadikan judulnya di situ adalah Celurit Hujan Panas. Karena saya rasa judulnya itu mewakili terhadap Madura, gitu. Mewakili lokalitas Madura. Jadi ketika orang melihat judulnya saja pasti mereka akan berpikiran, wah ini buku tentang Madura, seperti itu. Karena kan ada celurit-celuritnya seperti itu. Iya benar, apalagi juga pakai baju khasnya Madura juga yang garis-garis merah putih itu gitu kan. Apa ini namanya? Kalau orang Jawa di sini tuh yang diikat kepalanya udeng ya. Kalau di Madura apa ya namanya? Aku sendiri nggak tahu. Udeng juga sih. Setahu saya dengan udeng juga gitu. Cuman mungkin beda model aja. Oke, baik. Lalu cerpen-cerpen di sini semuanya 21 judul. Ya, 21 judul. Ini semuanya Mas Zainul yang nulis. Iyalah, saya sendiri itu kan buku antologi tunggal pertama yang diterbitkan oleh Gramedia. Dan kesemuanya itu hampir semuanya memang bercerita tentang Madura. Oh gitu. Baik dari sisi tentang celuritnya dan kearifan lokal lainnya. Jadi tidak hanya bicara tentang celurit saja di situ, karena selama ini kan orang menganggap Madura itu tanda kutip itu kan stereotipnya itu jelek gitu kan. Stereotip. Siapa yang berani ngomong jelek? Madura jelek. Ada. Sebagian orang di luar sana kan berpandangannya seperti itu. Jadi di dalam buku itu tidak hanya bicara tentang itu, ada kearifan lokal lain yang saya suguhkan kepada pembaca, seperti cerpen tentang Andeng, terus kemudian tentang Pencung di situ dan lain sebagainya, dan hal-hal menarik lainnya. Saya jadi tertarik karena saya lama di Surabaya, jadi
walaupun ibu saya orang asli Madura, kadang-kadang kan nggak ngerti-ngerti banget ya kalau bukan lahir dan besar di Madura gitu ya. Andeng, pencung, apa itu Mas? Andeng itu sebenarnya bahasa Madura kan. Andeng itu bahasa dari pelangi. Andeng Oh, itu ya pelangi. pelangi. Oh, bahasa Sehabis Maduranya pelangi itu iya, andeng. bahasa Maduranya itu andeng Oh, kayak gitu. oh, Mitosnya di Madura itu kan kalau andeng itu kan adanya setelah hujan biasanya. Setelah hujan heeh, kemudian ada andeng. Dan heeh. mitosnya itu kan itu ya banyak versi sih, banyak versi sebenarnya. Dilukiskan itu sebagai ada dibilang itu raksasa, ada ular, yang pada intinya ketika andang itu keluar, anak-anak kecil itu tidak boleh bermain keluar rumah gitu. Apalagi sampai bermain ke sungai kayak gitu. Nanti bisa Oh, dimakan sama andang, itu bisa mati sama andang. Makanya di dalam cerpen itu kan ada itu ya fiksi sih sebenarnya, ceritanya fiksi, tetapi kemasannya sumbernya fiksi tapi berasal sumbernya benar. dari ya kemasannya sumbernya nyata seperti itu. Hmm, Jadi cerita tentang anak-anak di situ kan mandi ke sungai terus kemudian dia meninggal kayak gitu, meninggal. Tetapi sebenarnya di situ ada ada cerita yang saya benturkan antara sains dengan mitos di situ. Jadi hmm. dia meninggal bukan karena dimakan oleh Dimakan andeng. andang gitu. Bukan, Heeh. tetapi karena dia memang tidak bisa berenang kayak gitu. Tetapi Ah, orang-orang percaya bahwa itu karena dia dimakan main sehabis a- andeng. sewaktu ada andang kayak gitu. Jadi kepercayaan itu yang kemudian saya kemas menjadi sebuah cerpen andang seperti itu. Jadi itu kan kearifan lokal yang ada di Madura gitu. Dan itu hanya bisa didapat dari penuturan orang-orang sekitar, penuturan orang tua kayak gitu di sini. Hmm, keren keren keren. Saya. Oke oke. Jadi gini, kita itu tadi salah satu cerita yang ada di cerpen salah satu cerpen dari 21 cerpen itu tadi ya, Iya, iya. mengisahkan tentang andeng itu tadi. Nah, kita balik lagi dulu ke masalah cover nih. Celurit Hujan Panas di covernya ini backgroundnya gambarnya untuk pemilihan gambar cover sendiri ini Mas Zainul sendiri yang menentukan atau bagaimana? Enggak, kita itu ada komunikasi dengan pihak penerbit, dengan editor kemarin. Jadi dari sana Mm-mm. menyerahkan mentahnya dulu, gambarnya seperti ini. Terus kemudian saya tambah kalau di Madura itu udengnya bukan. Kemarin itu enggak ada udengnya itu, enggak ada Hmm. udeng seperti itu. Kemudian saya tambahkan kalau di Madura ada yang seperti ini kayak gitu. Jadi kemudian mereka tambahkan. Jadi diskusi lah. Hmm. Tapi yang bikin covernya ya dari penerbit. Cuman sebelum cetak, mereka minta pendapat ke penulisnya. Jadi mereka minta pendapat ke saya dulu. Sudah pas Hmm. apa belum? Saya ketika saya bilang ya sudah pas ya sudah, tinggal Hmm. cetak seperti itu. Gitu, baik. Terus apa namanya, Mas Zainul sendiri mulai menulis buku Celurit Hujan Panas ini sendiri sejak kapan? Kenapa juga dikasih nama Celurit Hujan Panas? Kayak kayak tiga hal yang berbeda banget begitu. Betul betul. Yang bertentangan nih, Iya, kata-katanya bener. saja bertentangan. Iya. Oke. Pertama, saya menulis buku itu sebenarnya itu variasi kan. Jadi ada yang cerpen yang dibuat yang 2015, ada 2016, 17, mungkin ada yang sebelumnya itu. Jadi itu beberapa cerpen yang saya kumpulkan semenjak saya menulis. Jadi beberapa cerpen yang kemudian temanya Madura saya kumpulkan, ya saya Mm-mm. jadikan satu, yang Mm-mm. akhirnya menjadi buku Celurit Hujan Panas itu. Hmm. Boleh, Belum, nggak apa-apa. Ya wajar maklum. dong. Kalau kita ketemu langsung enak. Kalau ini kan namanya Zoom ya, gini ini. Iya, Oke. kebetulan di desa, makanya desa ini perlu kayaknya, perlu Perlu ini perlu apa sinyal. iya perlu sinyal, perlu dikuatin sinyalnya memang. Ya emang gitu sih permasalahan di pegunungan, di pedesaan begitu. Oke Mas Zainul, balik lagi soal celurit hujan Iya panas. iya, Itu gimana soal tadi? celurit hujan panasnya itu judulnya itu ya. Iya. Celurit hujan panas. Sebenarnya itu cerita dari celurit hujan panas. Saya bahas hujan panasnya dulu. Hmm. Mitosnya di Madura itu hujan panas. Kata orang tua dulu itu ocean panas. Jadi kalau ada Ocean. hujan berbarengan dengan panas, itu kan ada kan. Ada. Jadi kan kejadian alam kayak itu. Ada Hmm. hujan tapi panas Panas. kayak gitu. Heeh. Nah, kepercayaan orang Madura
barangkali itu bisa dikatakan mitos, tetapi memang yang saya temukan selama ini memang terjadi. Bahwa ketika ada hujan dan panas, maka pada saat itu ada orang lagi carok. Jadi ada dingin dan panas. Jadi pada saat itu ada orang carok. Dan itu memang saya pernah mengalami sendiri pada waktu itu. Memang pernah ada kejadian pada waktu itu hujan dan panas, ada hujan dan panas dan ada orang carok. Maka kemudian celurit itu menyimbolkan di situ adalah carok pada saat hujan dan panas, ada hujan dan panas kayak itu. Makanya di sini kemudian ketika orang-orang Madura di sini di tetangga saya itu banyak yang bilang ketika ada hujan dan panas mereka itu pasti bilang, wah ada carok ini. Ya. Saya baru dengar tuh mitos itu, Mas. Ya, jadi makanya kalau ke Madura, sampai nanti kalau ke Madura, kalau kemudian ada hujan dan panas, ya bisa jadi itu ada carok. Ya. Ya saya tahu kulinerannya doang. Aduh, nasi serpang. Makan aja gitu ya. Iya, bisa kelihatan dari bentuk badan saya ya, Mas ya, doyan makan ini, Mas. Oke. Penting sehat. Iya, betul. Jadi itu ya, hujan, panas, celurit ini memang semacam identitas dari Madura itu sendiri begitu ya. Ada dari sebuah mitos begitu ya, dari sebuah mitos Mas Zainul angkat menjadi sebuah judul dari buku atau dari buku ini yang berisikan 21 cerpen ini tadi. Baik, lalu selama ini Mas Zainul menulisnya memang masalah lokalitas dari Madura aja atau ada hal lain yang Mas Zainul tulis? Atau mungkin ada peristiwa-peristiwa yang di luar Madura yang Mas tulis di buku ini? Kalau di buku itu cuman seputar tentang Madura aja. Kalau di buku itu, karena memang lebih dikhususkan pada tema lokalitas. Karena yang menjadi daya tariknya juga itu untuk penerbit itu kan karena bicara tentang Madura yang jarang dibicarakan oleh orang lain. Gitu. Kalau soal menulis di luar Madura itu saya juga banyak menulis di luar Madura, entah itu tentang cinta, tentang tema-tema sosial dan lain sebagainya. Itu juga saya menulis. Tapi kalau di buku itu ya cuma tentang Madura aja. Oke. Ini karena buku keberapa? biar satu tema kayak gitu. Iya benar-benar. Ini buku yang keberapa? Buku perdana dan buku pertama. Buku pertama. Buku pertama yang diterbitkan oleh Gramedia. Nah, tuh berarti gampang ya kalau mau cari buku ini bisa langsung aja cari di toko-toko di Gramedia yang ada ya? Bisa langsung ke Gramedia, insya Allah masih ada stoknya. Cuman mungkin sekarang karena udah 1 tahunan, mungkin sebagian sudah menipis kayaknya. Oh gitu. Awal kali menulis gimana sih Mas ceritanya? Bisa nulis, terus akhirnya yang Mas angkat dulu pertama kali nulis itu apa sih yang Mas angkat ceritanya atau topiknya itu? Pertama kali saya nulis itu waktu SMP atau MTS ya, Sanawiyah gitu. Sebentar. Jadi pertama kali. Nanti ceritanya ditahan dulu karena ini sekarang waktunya kita rehat dulu sebentar. Oke, siap. Oke, siap. Nanti balik lagi ya di Rumah Kata, tetap di sini. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya,
dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Oke, balik lagi di Rumah Kata dan pastikan kamu update terus Rumah Kata lewat Instagram RRI Surabaya dan kamu bisa lihat tayangan Rumah Kata di YouTube juga RRI Surabaya atau bisa kamu dengerin lewat podcast di RRI Cast. Yang pasti update terus Rumah Kata karena bakalan ada giveaway untuk kamu semuanya yang mendengarkan, menyimak dan memastikan kamu mengetahui isi dari Rumah Kata ya, karena jawabannya bisa kamu temukan untuk giveaway-nya dari situ. Oke? Ya udah, sekarang kita balik lagi sama penulis kita kali ini Zainul Mutakin yang tadi ngobrolin soal karyanya yang berjudul Celurit Hujan Panas. Tadi udah dijelasin dari judul, tadi juga sudah dijelasin andeng ya kan. Ana aja yang orang Madura nggak ngerti itu andeng apa gitu ya. Maduranya abal-abal sih. Tapi ini tadi juga Mas Zainul sempat mau bocorin juga tentang awal kali dia menulis. Kita lanjut lagi ya ngobrolinnya ya, Mas Zainul. Awal Mas Zainul menulis itu tadi katanya mulai dari MTS SMP ya? Iya, waktu SMP pertama kali menulis saya di SMP pada waktu itu diikutkan lomba Haflatul Imtihan ya. Jadi perayaan akhir tahun. Kemudian saya ikutkan lomba dan saya masih ingat judulnya itu Air Mata Kemiskinan. Kemiskinan, oke. Iya, dan itu menjadi juara 1. Maka dari sejak itulah kemudian
saya terus menulis dan menulis. Tapi gitu. di SMA-nya ketika saya masuk pesantren, itu saya tidak nulis cerpen tapi puisi. Jadi kelas 1 2 itu puisi. Baru kemudian kelas 3 SMA atau madrasah aliyahnya itu ya, itu baru nulis cerpen. Dari situlah kemudian terus nulis cerpen sampai sekarang ini. Intinya adalah konsisten gitu. Konsisten menulis. Tapi menulis Iya, di konsisten. usia masih SMP judulnya sudah setajam itu Air Mata Kemiskinan gitu ya. Itu Mas Zainul benar-benar nulis itu karena apa, nulisnya itu benar-benar sendiri atau ada yang ngebimbing, memberikan masukan, referensi-referensi atau bagaimana? Atau mungkin Mas Zainul menyukai karya-karya siapa yang Mas Zainul baca gitu? Kalau dari sebenarnya ya, kalau waktu SMP itu, ketika itu, saya itu dicekoki sebenarnya oleh buku-buku kisah para nabi sebenarnya. Dulu itu ada di sini di Sumeneb itu di kota, itu setiap ke kota bapak saya pasti belikan itu, bawakan itu ya, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Itu bukunya tipis-tipis kayak itu. Kecil-kecil itu, satu kisah aja, misalkan kisahnya tentang Nabi Musa yang membelah lautan ya, cuman tentang ceritanya tentang itu aja, ada cerita ini. Nah dari situ kemudian muncul muncul keinginan saya untuk menulis kayak gitu. Kok ada ketertarikan dari situ. Kemudian akhirnya ya menulis kayak gitu. Sehingga hingga sampai sekarang itu kan kisah-kisah para nabi itu dulu itu kan adalah cerita, walaupun itu adalah cerita nyata ya. Jadi tetapi kan cara penulisannya hampir mirip dengan cerpen. Jadi Iya, ada dialognya, juga ada penokohannya dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Lalu Mas Zainul sendiri nulis itu kayak ini ya, apa namanya, otodidak gitu loh. Udah langsung otomatis ngerti gitu. Oh nulisnya tuh begini, harus begini begitu. Maksudnya yang seperti Mas Zainul tadi cerita, ada dialognya, ada apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan cerpen itu tadi gitu. Itu langsung tahu sendiri atau gimana tuh Mas? Gimana tadi? Enggak, Mas Zainul itu loh dulu waktu masih SMP kok bisa langsung canggih, bisa ngerti nulis gitu loh. Maksudnya nggak bingung apa harus menulis mulai dari diksi mana, terus isinya tuh gimana gitu loh. Ya itu pengaruhnya dari bacaan itu, belajarnya dari situ. Otodidak belajar dari bacaan yang saya baca itu. Jadi kayak bagaimana si penulis ini menceritakan kisah Nabi Musa, ya saya belajar dari situ. Berarti Kemudian banget ini kalau ya? untuk Kemudian? Otodidak, saya tidak pernah belajar kepada orang gitu untuk nulis cerpen gitu. Belajar sendiri. Ya baca cerpen itu kalau memang mau nulis cerpen, ya belajarnya ya baca cerpen, bukan baca teori kayak gitu. Oke. Terus kemudian ada yang ini nggak? Misalnya kan ini udah dikasih tahu ke guru atau siapa gitu yang paham tentang penulisan begitu. Ada dulu waktu itu mungkin ini gini nih, ini begitu yang ngasih saran-saran gitu. Pernah waktu masih di pondok di pesantren itu habis nulis langsung dikasihkan ke teman untuk dikoreksi apanya yang kurang dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi lebih banyak belajar sendiri sih. Kalau belajar yang seperti itu enggak bisa berkembang saya kira kalau enggak ada kemauan sendiri untuk belajar terus-menerus kayak gitu. Maka kemudian ya saya banyak baca cerpen, belajar dari cerpen itu, baca cerpennya Gus Nur misalkan, bagaimana dia menulis, baca cerpennya siapa, bagaimana dia menulis, bagaimana dia membuka paragraf pertama, apa mengakhiri sebuah cerita, ya belajarnya dari situ. Kalau ke teman atau ke teman itu, kalau itu cuma belajarnya ya bagaimana, oh ini konfliknya gimana, cuman saran aja, tetapi pada prakteknya kita sendiri yang bisa menentukan seperti itu kan. Wah, keren. Aduh, karena saya ngebayangin ketika saya SMP gitu ya.
Jangankan nulis cerpen gitu ya, nulis misalnya suruh dapat tugas dari guru bahasa Indonesia, nulis berapa paragraf aja tuh udah pusing gitu kan, nggak ngerti apa yang mau ditulis. Tapi seorang Mas Zainul masih SMP udah paham gitu apa yang mau ditulis, gimana cara nulisnya itu sudah kayaknya paham banget. Itu benar-benar mungkin udah passion kali ya, udah jiwanya Mas Zainul di dunia penulisan gitu ya. Ya, karena inilah mungkin istilahnya kalau kata anak sekarang itu sudah jam terbangnya. Kalau dulu sebenarnya ya jelek, tulisan saya juga jelek. Jadi berawal dari jelek itu kemudian bagus sampai akhirnya ya sudah di mana-mana. Mengalami penolakan dari banyak media itu juga ya sering. Nah, itu gimana sekarang, ceritanya? Gimana tuh ceritanya? Saya itu, ini cerita yang Kompas saja ya. Iya. Saya ngirim ke Kompas itu dari pesantren dari tahun 2010 sudah ngirim ke Kompas. Tapi baru dimuat di Kompas baru 2018 baru di Kompas. Dan 2019-nya kemarin alhamdulillah cerpen saya yang judulnya ya ada celuritnya juga. Celurit di atas kuburan itu masuk sebagai cerpen pilihan Kompas 2019. Jadi prosesnya ya panjang. Ngirim ke Kompas aja kalau dari tahun 2010 sampai 2018 baru dimuat itu berapa tahun kayaknya. 8 tahun. Itu pun juga itu pun juga ke media-media lain seperti itu. Jadi ya butuh proses panjang dan konsistensi kayak gitu. Kalau nggak suka atau nggak cinta sama kepenulisan ya pasti sudah menyerah. Ya nggak bisa. Iya, benar-benar. Iya, menyerah. Iya, kayak berasa ini udah deh, berarti nggak bakal dimuat deh. Tahu-tahu dimuat gitu ya. Tapi memang sebenarnya serumit apa sih nulis menurut Mas Zainul? Adakah kesulitan-kesulitan tersendiri yang Mas Zainul alami ketika menulis begitu? Kesulitan dalam menulis yang saya alami ya sampai sekarang sebenarnya adalah ketika memulai sebenarnya. Memulai sebuah paragraf. Itu yang saya alami. Ya. Jadi ketika mau mulai, mau ditulis dari mana kayak gitu. Mau langsung konfliknya, apa mau dibuka dari cerita mana, itu yang kadang saya masih harus mikir. Nah, ketika sudah itu terlewati, biasanya sudah lancar kayak gitu. Tapi lancar juga itu karena kita sudah punya materinya, sudah punya bahan yang mau ditulis. Artinya sudah paham apa yang mau kita tulis. Karena sudah bikin kerangkanya dulu ya. Kayak celurit hujan panas itu. Ya karena sudah paham isinya. Oh, celurit hujan panas tentang ini, tentang orang Carok ini karena adanya hujan dan panas. Ya sudah mengalir kayak gitu. Tapi kalau bahannya atau materinya yang kita pahami cuma sedikit, cuma sepintas, ya itu biasanya mandek, terkendala. Oke. Jadi gitu ya. Terus untuk celurit hujan panas ini sendiri, Mas Zainul udah melakukan riset juga pastinya ya? Kalau untuk celurit hujan panas itu ya nggak bisa dibilang riset lah. Kalau riset itu terlalu dalam kayaknya. Tetapi memang apa yang saya tulis itu ya kalau riset kan terlalu dalam harus setiap hari kayak gitu. Beda dengan penulis-penulis senior yang hebat itu memang risetnya oke lah. Kalau saya kan ya penulis amatiran gitu. Tetapi saya menulis itu memang berdasarkan penuturan orang-orang yang mengalami kejadian itu. Kayak celurit hujan panas itu saya tanya ke tetangga di rumah atau ngobrol sama orang-orang di sini, para orang tua, orang sepuh kayak gitu. Jadi saya ambil ceritanya dari mereka kayak gitu. Jadi kemudian saya tuliskan menjadi sebuah cerita kayak gitu. Baik. Enaknya tinggal di desa kan seperti itu. Kearifan lokalnya masih terjaga. Betul, jadi betul, betul. Mendapatkan banyak cerita kalau tinggal di desa. Apalagi yang kalau sudah sepuh-sepuh gitu ya. Lebih kepada urbanitas, ya. Iya. Betul. Baik, Mas Zainul kita rehat dulu sebentar. Nanti Mas Zainul mungkin ada yang mau dibaca dari karyanya celurit hujan panas itu tadi, boleh ya? Ada berapa halaman sih Mas satu cerpen? Ada berapa halaman ya? Saya lupa itu halamannya berapa.
Panjang-panjang banget nggak cerpennya? Ada kira-kira memakan sampai 5, 10? Intinya itu 21 cerpen ya? Celurit hujan panas, maksudnya celurit hujan panasnya sendiri. Enggak, per cerpennya itu ada berapa lembar kira-kira? Oh, kalau per cerpennya itu saya jarang ngitung pakai lembaran, tapi biasanya rata-rata antara 1.000 kata ini, 900 sampai 1.000 kata ya. Atau kalau karakter sekitar 9.000 sampai 10.000 karakter kayaknya. Oke deh. Halaman mungkin 3 sampai 4 halaman, spasi 1,5 gitu. Oh, oke. Baik, nanti kita bakalan dengerin separagraf aja deh dari karya cerpennya Mas Zainul ya. Oh, saya baca cerpen. Iya, benar. Satu paragrafnya aja dari satu cerpen yang Mas Zainul pilih. Kita rehat dulu sambil Mas Zainul pilih ya. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok.
Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baiklah, ini saatnya kita cari tahu karya dari seorang Zainul Mutakin. Celurit Hujan Panas. Tapi Mas Zainul ini juga punya karya-karya yang lain nih, sahabat literasi. Jadi kita bakalan cari tahu dulu seperti apa sih gaya penulisannya Mas Zainul. Kalau nggak kenal maka nggak sayang, makanya kita dengerin dulu yuk satu paragraf aja dari salah satu karya Mas Zainul. Silakan Mas Zainul. Baik, saya baca satu cerpen saya ya. Ini temanya tidak tentang Madura sih. Saya orang pesantren, jadi temanya tentang pesantren. Baik. Judulnya Sepasang Sandal Kiai. Sepasang sandal kiai. Terdengar keresak sandal Kiai Sajat memasuki halaman masjid, disusul derai batu yang mengguncang dada ringkihnya. Lambat sekali Kiai Sajat membuka sandalnya di bawah undakan masjid itu. Dan pelan-pelan pula ia membawa langkahnya menuju ruang masjid untuk mengimami salat maghrib. Sepasang sandal Kiai Sajat yang berada di selatan masjid itu tiba-tiba diperebutkan oleh sebagian santri. Mereka ingin memperbaiki letak sandal Kiai itu, sehingga ketika Kiai Sajat keluar dari dalam masjid, langsung memasukkan kakinya tanpa perlu mengubah posisi sandalnya lagi. Hanya ada satu santri yang berhasil memperbaiki posisi sandal Kiai Sajat. Sebagian lagi kembali ke dalam masjid dengan wajah hampa. Keinginan para santri untuk memperbaiki posisi sandal Kiai Sajat bukan tak beralasan. Bagi para santri, tidak cukup menimba ilmu, diperlukan pula barokah sang Kiai. Mungkin dengan cara itulah mereka bisa mendapat barokah dari sang Kiai. Oke, itu saja ya. 3 paragraf yang saya baca. Baik. Itu simple, sederhana, tapi dalam loh sebenarnya. Jadi hanya karena pengen dapat barokah dari kiainya, sampai hal-hal kayak mindah sandalnya aja, posisi sandalnya aja dilakukan memperbaiki begitu. Posisi sandal. Iya. Dan itu memang juga diambil dari kejadian yang terjadi sewaktu saya mondok seperti itu. Apakah jadi, Anda salah satu pelakunya yang memindah posisi sandalnya? Betul, karena memang setiap santri pada waktu di pesantren itu berebutan untuk memindahkan posisi sandal Kiai agar ketika Kiai turun dari masjid itu langsung jalan tanpa mengubah posisinya kayak itu. Dan orang-orang pesantren percaya hal itu adalah barokah, dan barokah bagi orang pesantren, bagi orang yang percaya itu lebih hebat daripada sekedar orang yang tinggi ilmunya. Tapi kalau tak punya barokah katanya, kalau nggak ada barokahnya ya biasanya sia-sia ilmunya, seperti itu. Oke, itu tadi salah satu bocoran dari karyanya Mas Zainul yang sudah terbit atau mau terbit nih? Sudah. Ini sudah dimuat di salah satu majalah pesantren. Oh gitu. Ya. Jadi Mas Zainul ini ya seorang penulis yang kompleks sebenarnya. Bisa nulis cerpen, bisa nulis puisi juga. Dan karya-karya yang yang sekarang ini lagi Mas Zainul dalam proyek mengerjakannya ini yang mana nih? Kalau sekarang saya lagi tetap nulis cerpen sih, tapi kemarinnya lagi ngedit novel, dan kemarin sempat diikutkan salah satu lomba novel dan alhamdulillah belum beruntung. Dan rencananya mau diikutkan lagi. Oke. Temanya ya masih seputar ada Madura-Maduranya juga. Jadi sekarang mencoba menulis novel. Oke. Ya loh, lompatan juga loh dari cerpen ke novel. Kalau novel itu minimal harus berapa ya? Saya lupa.
harus berapa ini ya? Berapa kata ya? Lupa saya. Kalau kata 23 ribuan kayaknya. Biasanya kalau lomba minta segitu. 23.000 karakter ya. Atau berapa ribu kata ya. Biasanya seperti itu sih kalau untuk lomba. Kalau bukan lomba ya terserah. Kalau cuma mau dikirim ke penerbit kayak. Kalau kayak lomba yang kemarin yang saya ikutin itu di salah satu platform, ya segitu minimalnya biasanya. Loh Mas Zainul sendiri kegiatannya selain menulis apa Mas? Kerja di salah satu instansi atau gimana? Kebetulan saya salah satu admin sekaligus marketing salah satu travel umroh di Pamekasan. Oh gitu. Gimana Boleh cara saya sebut nama travel saya? Nggak masalah. Silakan. Kalian promo. Jadi kalau mau umroh sama saya intinya. Iya, boleh nanti langsung hubungi aja Mas Zainul Mutakin gitu ya. Lah, iya, kalau mau dapetin karyanya Mas Zainul selain yang di Gramedia itu, yang lainnya kalau misalnya cari bukunya ternyata mungkin habis tuh di Gramedia, bisa ngubungi Mas Zainul atau gimana nih? Bisa, mungkin nanti saya bantukan untuk carikan di Gramedia. Karena kemarin saya masih pesan ke Gramedia, masih ada stoknya kok. Masih ada. Saya pesan kemarin 5, masih ada stoknya. Kalau memang cari di Gramedianya tidak ada, bisa saya bantukan kalau memang ada yang butuh seperti itu. Karena sekarang kan sudah 1 tahun, 1 tahun lebih sudah ya dari waktu pertama kali buku saya terbit. Jadi mungkin tidak di semua Gramedia ada sekarang, mungkin hanya di beberapa Gramedia saja yang masih ada sekarang. Kalau mau ngubungin Mas Zainul bisa lewat mana? Atau bisa lewat medsos mungkin yang aktif gitu? Bisa lewat Instagram saya, bisa lewat Facebook saya, bisa. Instagramnya apa Mas? @zainulmutakin, @L_T. @Zainul Mutakin. Mutakin, ya. L-nya double, L-nya 2, ya L-nya 2, T-nya 2 juga. Oke. Langsung ya Instagramnya itu ya. Baik. Kembali lagi di karyanya Mas Zainul. Ana pengen tahu nih tipsnya dari Mas Zainul untuk para penulis muda nih yang pengen nulis. Gimana sih caranya supaya jreng gitu loh nulisnya. Gimana? Sebenarnya nggak ada sesuatu yang instan ya. Nggak ada sesuatu yang instan. Semuanya butuh proses. Karya saya juga pun kalau sekarang bisa dibilang jreng, itu tidak langsung jreng. Tetapi kuncinya adalah yang pertama kalau saya adalah konsistensi. Bahasa pesantrennya itu istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah menulis, ya insya Allah nanti akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik tulisannya itu. Dan yang kedua adalah membaca. Kalau kita tidak membaca, ya tidak bisa. Jadi apa yang mau kita tulis kalau kita tidak membaca, kan begitu kan? Iya. Nah, kalau kamu mau belajar jadi penulis cerpen, ya baca cerpen dulu. Perbanyak baca cerpen, belajar dari cerpennya itu. Jadi bagaimana Ahmad Tohari memulai paragraf, bagaimana Ahmad Tohari menceritakan tokoh ini, bagaimana Ahmad Tohari membuat sebuah konflik. Belajarnya dari situ kalau mau bisa belajar nulis cerpen. Tapi kalau mau tahu tentang teori-teorinya cerpen, teori sastra, ya banyak baca teori. Kalau saya jarang sebelumnya baca teorinya itu, karena akan menghambat kalau bagi saya. Jadi saya baca cerpen dulu, baca cerpen, dari situ belajar dari situ, baru setelah itu ya diselingi. Kalau sekarang ya baca teori-teorinya seperti itu. Oh, iya ya, kadang-kadang kalau sudah kesandung sama teorinya malah mumet sendiri, malah nggak jadi-jadi ya tulisannya. Betul ya. Kita terkendala di situ kadang. Malah kadang saya bisa dikatakan kadang ya mendobrak teori itu, ya persetan lah dengan teori kayak gitu dulu. Jadi ya sudahlah teori gini, ya, saya yang penting bisa menuliskannya dan bertanggung jawab apa yang saya tulis seperti itu. Perkara kemudian itu salah dari teori, ya persoalan belakang dulu seperti itu. Kalau mau bisa nulis, tapi kalau mau jadi kritikus ya baca teori sastranya itu.
Oke, barusan saya diaba-aba sama PA saya. Ini waktunya Ya. udah kelar ya Kak Pur. Oke. Oke, jadi itu tadi tips dari Mas Zainul. Terakhir nih, singkat aja, Mas Zainul, kalau Seumpama mau mengirimkan karya ke penerbit gitu, supaya mentalnya kuat walaupun ditolak tetap nulis, apa nih? Anunya, Mental penulisnya supaya tetap tipsnya ya? terjaga. Apanya ini? Iya, tipsnya supaya mental penulisnya. eh, Ininya seperti ini, ala saya. Sebelum ini kalau dalam cinta, sebelum kamu dipertemukan dengan yang baik, kamu akan dipertemukan dengan sebelum kamu dipertemukan dengan orang yang baik, kamu terlebih dahulu akan dipertemukan dengan orang yang salah. Maka seperti itu. Sebelum kamu akan menjadi seorang penulis hebat, maka kamu akan dipertemukan dengan kegagalan demi kegagalan terlebih dahulu. Maka percayalah, kegagalan demi kegagalan yang kamu alami, itu pasti ada keberhasilan di depan sana. asik. Seperti itu. Bersabarlah ya dan hadapi. Bersabar, iya benar. Oke, terima kasih Mas Zainul. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya ya di Rumah Kata ya. Terima kasih, sama-sama, dan mohon maaf untuk semuanya ya, sinyal lagi Nggak jelek. apa-apa, nggak masalah. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di Rumah Waalaikumsalam Kata. warahmatullahi wabarakatuh.